Pada 18 September 1948, terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Ketika Partai Komunis Indonesia atau biasa dikenal sebagai PKI, di bawah pimpinan Musso yang mendeklarasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia di Madiun, Jawa Timur. Musso baru kembali dari Uni Soviet Agustus 1948 dan membawa ide untuk menyatukan kelompok kiri seperti PKI, Partai Sosialis, dan organisasi sayap buruh di bawah satu bendera komunis yang kuat. Ia mengkritik pemerintahan Soekarno-Hatta yang dianggap terlalu kompromistis terhadap Belanda atau Amerika. Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Yang pertama, latar belakang sosial dan ekonomi. Pasca Perang Kemerdekaan Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah. Dan yang kedua, pengaruh ideologi komunis. PKI semakin menguat sebagai partai yang mewakili suara rakyat kecil, terutama di kalangan buruh dan petani. Dan yang ketiga, konflik dengan pemerintah. PKI seringkali bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Yang keempat, situasi pasca kemerdekaan. Ketika Indonesia berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional, situasi politik dalam negeri penuh dengan ketidakpastian. Yang kelima, revolusi sosial. PKI berusaha untuk mendorong revolusi sosial dalam konteks pertikaian kelas. Yang keenam, dukungan regional. PKI mendapatkan dukungan di beberapa daerah termasuk di Madiun, di mana mereka menganggap adanya peluang untuk mendirikan pemerintahan komunis. Yang terakhir, ketidakstabilan politik. Ketidakpastian dalam kepemimpinan nasional dengan persaingan antara berbagai golongan politik menyebabkan situasi yang mudah untuk dipicu oleh pemberontakan. Pemberontakan ini akhirnya dapat ditanggulangi oleh pemerintah pada bulan September 1948, namun dampaknya sangat besar menciptakan ketegangan yang berkepanjangan antara pemerintah dan partai-partai politik, khususnya PKI, yang terus berlanjut sehingga peristiwa-peristiwa politik di dekade-dekade berikutnya. Selanjutnya yaitu dampak pemberontakan, yaitu meningkatkan kewaspadaan pemerintah terhadap ancaman ideologi komunis. Dan PKI sempat lumpuh namun kembali bangkit beberapa tahun kemudian sebelum akhirnya dilarang total setelah peristiwa Gerakan 30 September PKI 1965 dan menegaskan posisi Soekarno sebagai pemimpin yang menentang ekstremisme baik dari kanan maupun dari kiri. Kronologi pemberontakan. 18 September 1948 PKI secara resmi menguasai kota Madiun, Jawa Timur. Tindakan kekerasan PKI melakukan berbagai aksi brutal. Tanggapan pemerintah atau Presiden Soekarno dengan tegas menolak pemberontakan. Operasi militer oleh TNI Jenderal Sudirman memimpin operasi militer untuk merebut kembali Madiun. Akhir pemberontakan
Musso tewas dalam pertempuran ketika berusaha melarikan diri. Kesimpulannya, pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 merupakan upaya kudeta oleh kelompok komunis untuk mengganti pemerintahan Republik Indonesia dengan pemerintahan bergaya Soviet, didalangi oleh Musso dan FDR. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI dalam waktu singkat. Peristiwa ini memperlihatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan kewaspadaan terhadap ancaman ideologi yang bertentangan dengan dasar negara. Pemberontakan ini menjadi catatan kelam dalam sejarah bangsa dan menjadi salah satu dasar kuat penolakan terhadap komunisme di Indonesia hingga saat ini.